Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Anggota DPR ya geram sekali kepada Bobi, meminta polisi ya tangkap Gubernur Sumut ya Bobi Nasution soal razia truk plat Aceh ya. Truk plat Aceh ini kemudian ya banyak muncul spekulasi di berbagai media sosial yang mengatakan bahwa Bobi melakukan razia ya, di mana plat-plat Aceh ini begitu kan ya, dengan instruksinya ke perusahaan-perusahaan yang ada di Sumut harus diganti dengan plat Sumut untuk menambahkan bagaimana pemasukan anggaran daerah, artinya pemasukan asli daerah ya atau PAD di situ. Tapi saya rasa justru menantu Jokowi ini blunder begitu kan ya. Dari anggota komisi DPR ya mengkritik keras habis-habisan ya, bahwa mengecam tindakan-tindakan Gubernur Sumut ya Bobi Nasution yang menghentikan ya truk ya berplat Aceh atau BL dilangkat ya. Menurut Nasir ya anggota DPR Komisi 3 ini, kebijakan razia sepihak itu berpotensi menimbulkan konflik besar antara daerah, antara Aceh dengan Sumut ya. Bahkan mengatakan inkonstitusional ya, serta membahayakan keharmonisasi nasional. Ia bahkan meminta Polda Sumut menangkap Bobi Nasution jika tetap bersikeras melanjutkan kebijakan tersebut. Wah. Ini baru DPR, bos, ya. Astagfirullahalazim, Pak Bobi, Pak Bob, ada aja lah Pak gebrakannya. Hah? Aku perwakilan netizen di Aceh ini nggak sempat tidur Pak. Bentar-bentar kena telepon perkara Bapak hadang mobil yang BL Aceh. Yang plat Aceh Bapak hadang, suruh ganti menjadi BK untuk Medan Pak. Bapak nih masa harus diajari mengenai APBD sama APBN sih Pak? Ya Allah, ya Rabbi, Pak Bob. Astagfirullahaladzim. Ada aja tingkahnya. Ada aja permasalahan yang nggak tenang kayaknya Bapak hidup di Medan ya Pak ya. Pindah aja ke Aceh Pak. Ya, orang Aceh banyak yang kaya-kaya. Bapak nggak betah di Medan ya. Karena ada rayap-rayapnya. Bapak pindah kemari biar kita bereskan kehidupan Bapak lebih baik lagi dari sebelumnya. Nggak ngerti lagi lah Pak Bob. Heran deh kan, kasihan Bapak sama mahasiswa orang-orang Medan yang kerja di Aceh ini Pak, gara-gara tingkah Bapak. Astagfirullahaladzim. Pak Bob, ini ya saya kasih tahu ya Pak ya. Kita para netizen ini ngasih tahu sama Bapak. Aduh, kayak mana sih Pak cara ngasih taunya? Plat BL Aceh itu bayar pajak juga Pak. Bayar pajak, kita ini bayar pajak juga. Astagfirullahaladzim. Diketawain deh Pak sama gubernur-gubernur lain. Kayak gitu kali lah Pak Bobi ini cari sensasi untuk Aceh. Berani-berani begitu kan ya, memerintahkan pihak kepolisian untuk menangkap Bobi. Karena Komisi 3 itu jelas begitu. Saya kira langkah anggota Komisi 3 ini begitu kan ya, Nasir Jamil ini ya nampaknya memberikan kritikan keras kepada Bobi. Memberikan ultimatum keras kepada Bobi begitu kan ya. Saya kira ini langkah yang baik bagi bagi DPR yang kemudian mengkritik bagaimana soal takut terjadinya konflik dan sebagainya. Walaupun kita lihat saja bahwa Mualim begitu kan ya, Gubernur Aceh ini sudah memberikan pernyataan keras ya. Kalau gatal ya digaruk ya. Dengan ungkapan-ungkapan seperti ini memberikan kritikan keras-keras yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini menjadi trending topik. Dan bahkan ini Aceh sendiri bro. Coba ya yang mengatakan begini. Panglima Mualim ya tentang yang memeriksakan plat BL Aceh di Sumut ya. Mayo di Pablo. Tak bro, kita tenang aja. Mereka sedang merugikan diri sendiri. Kata ya Gubernur Aceh begitu. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan Bobi begitu kan ya, apa yang kemudian dilakukan Bobi soal terkait bagaimana yang dianggap dugaan-dugaan ada rahasia besar begitu kan soal plat Aceh yang kemudian melintas begitu kan ya kepada wilayah Sumut, ini akan terjadi resistasi, ada konflik begitu kan ya, ada konflik of interest pada akhirnya. Untuk apa ya? Kita lihat saja dengan adanya situasi seperti ini masyarakat Aceh mengkritik habis-habisan si Bobi begitu kan. Bisa saja Gubernur Aceh ini akan ada perlawanan keras. Bagaimana? Bisa saja juga buat aturan bro.
ya orang-orang atau motor atau mobil yang sumut ya bisa saja disuruh ganti begitu kan. Pada akhirnya kan ada konflik of interest dan sebagainya begitu. Nih. Anggota Komisi 3 DPR RI ini, Nasir Jamil ini mengecam tindakan Gubernur Sumut, ya Bobi Nasution, yang menghentikan truk ya karpet Aceh BL di Langkat, yang menurut Nasir kebijakan rahasia sepihak itu berpotensi meninggalkan konflik, berpotensi yang menimbulkan konflik besar. Bahkan ya Nasir ini menilai bahwa berdasarkan plat nomor melanggar konstitusi karena STNK adalah dokumen nasional yang berlaku di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa jalan publik dibiayai oleh APBN dan APBD sehingga tidak boleh ada diskriminalisasi ya dalam penggunaannya. Nah, pemerintah pusat juga meminta segera turun tangan agar konflik sosial horizontal tidak meluas akibat kebijakan-kebijakan si Bobi itu. Nah, dari sisi lain, ya si Bobi ini membantah bahwa tudingan rahasia dan menyebutkan kegiatan sebatas sosialisasi serta pendataan kendaraan luar daerah yang menjelang aturan baru tahun 2026. Ia mencontohkan kebijakan-kebijakan begitu kan ya serupa sudah diterapkan oleh provinsi lain ya dan menegaskan bahwa kendaraan yang beroperasi tetap di Sumut harus menggunakan plat BK agar pajaknya masuk ke daerah. Bobi juga memastikan perbaikan jalan amblas di Langkat sedang dikerjakan, kata si Bobi dan sebagainya. Nah, inilah pada akhirnya kan muncul narasi-narasi dengan ini begitu kan ya. Kalau toh pada akhirnya di Jawa Barat seperti Dede Mulyadi kan sebelum kan dihimbau. Sebelumnya dihimbau itu pajak yang nunggak itu sama Dedi semuanya digratiskan begitu kan ya. Hanya bayar satu kali saja begitu. Artinya secara tidak langsung untuk mengedukasi pajak itu kan tergantung dari rakyatnya dan gubernurnya. Kalau ingin menambahkan PAD yang begitu luar biasa, apakah harus pajak? Kenapa tidak pajak yang lain begitu kan? Seperti PBB ya, seperti yang lain dan sebagainya begitu. Ini kan menandakan sangat efektif yang sangat luar biasa. Bisa saja kalau toh pada hakikatnya seperti ini akan ada kritikan-kritikan besar ya. Warga Aceh di situ sudah mulai memanas. Warga Aceh sudah mulai ada rasa kritik terhadap si Bobi begitu kan ya. Tapi saya rasa dengan adanya seperti ini maka langkah apa yang kemudian dilakukan oleh Mualim di situ bisa saja lebih keras begitu kan ya dibandingkan dengan di Aceh dan sebagainya. Coba kita baca. Perlu persiapan yang kuat ya pemerintah Aceh untuk jalin kerjasama dengan Malaysia, Singapura, Thailand karena jejak sejarah Aceh hebat dalam perdagangan dengan negara tetangga. Dulu kita dagang sistem smekel ya hasil alam jual ke Malaysia. Buktinya ya is the best, perlu bukti. Nah, Mualim adalah ya ada baiknya kita ya buat listrik sendiri PLTU. Jangan berharap banyak dari Sumut. Begitu juga dengan sayur mayur, tanah gayo, kita buat jadi ladang sayur selain dari kopi. Nah, ini kan saya kira dengan tetangga itu mungkin ini akan memunculkan resistensi yang sangat luar biasa. Mungkin ya Bobi tidak tahu sejarahnya bagaimana soal Aceh ya. Kalau Aceh ini sudah mengkritik habis-habisan begitu kan ya. Warga-warganya memuncak bisa saja muncul lagi begitu kan bagaimana GAM dulu begitu yang kemudian soal sejarah-sejarah memisahkan diri dari Indonesia begitu. Jadi saya kira ini ada kerugian-kerugian besar pada akhirnya. Banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial yang mengatakan begini, "Hoi si Bobi, nih, kau perhatikan aja komen di sini, sungguh tindakan ceroboh." Yang kau lakukan itu ya kembali menampar mukamu sendiri. Pertanyaannya, apa masih ada rasa malu dan bersalah? Ya, belum lagi gunjingan antar kepala daerah. Betul. Jadi ini salah satu komentar-komentar netizen begitu kan ya. Jadi saya kira ini kritikan-kritikan keras ini. Salah satunya maklum Gubernur Sumatera Utara Bobi begitu ya, nasib bocil ya otaknya masih belum menyampai menjadi pejabat publik. Ini kritikan dari netizen begitu. Gini-gini sedap dan pada akhirnya saya menganggap bahwa persoalan-persoalan yang dilakukan Bobi begitu kan ya harus pelan-pelan. Beda dengan Deddy Mulyadi kan pelan-pelan begitu kan ya. Pelan-pelan dulu begitu. Jangan langsung kemudian serobot rahasia di situ sana sini.
kan ngeri-ngeri sedap. Coba kita baca begitu kan ya, apa yang kemudian disampaikan oleh Komisi 3. Ini ngeri begitu kan ya. Ini ngeri-ngeri. Ya, coba kita bentar saya bentar. Ini saya coba perbesar ya. Bentar. Ini kemana ini? Nih, salah satunya ya. Coba kita baca ayo. Nasir Jamil minta polisi tindak tegas aksi Bobby rahasia plat Aceh. Nih, anggota Komisi 3 DPR dari PKS ya, Nasir Jamil meminta Polda Sumatera Utara untuk menangkap Gubernur Sumatera Utara Polda Sumatera Utara menangkap Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terkait polemik rahasia plat kendaraan asal Aceh di wilayah Sumatera Utara. Menurut Nasir, kebijakan yang menantu Presiden Joko Widodo itu tersebut berpotensi memicu konflik sosial antara masyarakat Aceh dengan Sumatera Utara. Jika Bobi tetap ngotot, maka Polda Sumut bisa mengamankan Bobi dan memprosesnya secara hukum karena kebijakan itu sangat berpotensi membenturkan warga antar daerah. Ya, kata Komisi 3 itu begitu kan ya. Juga dia mengatakan, Nasir mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan baik di Sumatera Utara maupun di provinsi lain ya pada hakikatnya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara APBN serta anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang bersumber dari uang rakyat. Bobi ya telah buka suara dan mengaku tak ambil pusing dengan segala kritikan atas viralnya aksi tersebut. Ia mengatakan ya tidak menargetkan ya satu daerah tertentu, tujuannya mengoptimalisasi pendapatan daerah. Bahkan mengatakan, saya menekankan pada seluruh bupati atau wali kota, tolong kalau di daerahnya ada perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumut tapi kendaraan beroperasional di luar plat dari Sumut, tolong didata, katanya begitu kan ya. Ini kan menjadi ancaman juga begitu kan ya. Bobi melawan nampaknya ini. Menurutnya langkah ini juga pernah dijalankan ya di daerah lain. Bobi lantas menunjukkan video Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan rahasia kendaraan berplat di luar daerah Jawa Barat. Ya, niru-niru dong. Ya, niru-niru ini. Tidak ada kreativitas ya. Si Bobi itu tidak ada kreativitas ya, niru-niru si Deddy Mulyadi. Karena menjadi perhatian. Ya, walaupun niru-niru seperti ini beda, Bos. Ya, tidak mungkin ya si Bobi walaupun niru-niru seperti itu begitu kan ya, akan di media sosial disanjung. Tidak mungkin saya rasa. Apalagi menjadi presiden. Saya kira juga tidak mungkin. Jauh begitu kan? Jauh-jauh. Nah, artinya secara tidak langsung ini kritikan keras. Ini kritikan keras bagi si Bobi begitu kan. Hati-hati, bisa saja Bobi ini ditangkap begitu kan. Kalau menyalahi aturan-aturan tertentu begitu. Karena masyarakat Aceh sudah tentram, masyarakat Aceh sudah tenang. Beberapa bulan yang lalu soal Pulau Aceh yang diklaim Sumut, lalu kemudian dibantu dengan orang-orang mereka. Ini kan ngeri pada akhirnya. Ya, untunglah gubernur Aceh ya santai-santai aja begitu ya. Apakah di Aceh juga sama, ada orang atau ada orang yang kemudian punya mobil atau plat motornya Sumut? Pasti ada, seluruh Indonesia pasti ada begitu. Kalau disamaratakan saya kira ini tidak bisa. Ngeri-ngeri sedap. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.